Serasa di kau di sini, serasa di kau di sini. Wow, luar biasa. Assalamualaikum brother. Masya Allah. Ini kembaran Kang Sunu nih ya. Iya. Masya Allah, kita bersama Kiai Sumarno, Kiai Muta'ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam momen spesial Damai Indonesiaku spesial Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kembali disiarkan dari Masjid Agung Izzatul Islam Grand Wisata Bekasi, Jawa Barat. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita bersama guru-guru yang kita cintai, Kiai Haji Sumarno Syafi'i, Kiai Muta'ali, dan salah satu vokalis yang luar biasa yang juga tergabung dalam band Mata. Tadi membuka kesempatan kita kali ini dengan Rindu Rasul. Nah ini kita berkaitan dengan tema kita yang nanti juga Kang Sunu bisa bertanya pada guru-guru kita. Bagaimanakah pandangan Kang Sunu tentang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mampu merubah semuanya sehingga kita memunculkan rasa rindu yang luar biasa tadi. Betul. Saya pernah mendengar nih dari ulama, Pak Kiai, kalau saya salah maaf nih dikoreksi ya. Merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita harus bergembira dengan karunia dan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kata ulama, tidak ada rahmat yang lebih besar setelah iman dan Islam ini ya, melainkan dilahirkannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kita patut bergembira, tadi wajib ya kalau Al-Qur'an katakan seperti itu. Nah, jadi memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini menurut saya ini ekspresikan orang beda-beda kan ya, mengekspresinya. Kalau dengan cara kita ini caranya seperti ini, yang pasti harus maksudnya tidak boleh keluar daripada ajaran agama gitu, betul, kan. Betul. Nah, jadi menurut saya nih dari ulama luar ya biasa. Bisa diambil hikmah daripada memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa kita mengambil kebaikan dari itu gitu kan. Betul. Bagaimana nanti teladan ya. Setelah itu kita bisa merenungi ya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita bisa mencontohnya gitu kan. Ya, dan banyak banget lah. Betul. Gitu kan. Nah, apakah ini juga yang melatar belakangi hijrahnya Kang Sunu dengan kecintaan terhadap Rasulullah yang memang kehadirannya salah satu adalah melakukan perubahan yang sangat luar biasa dengan akhlak dan adabnya? Pasti diantaranya itu, pasti gitu kan. Karena Al-Quran juga mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini uswah ya, suri tauladan, menjadi contoh suri tauladan buat kita gitu. Nah, Kiai Muta'ali, sebelum kita ke Kiai Sumarno, menarik sekali apa yang telah dijelaskan tadi. Rasulullah hadir melakukan perubahan. Bahkan tadi sempat kita berdiskusi sejenak, Rasulullah belum berbicara tetapi orang mampu merubah. Nah, ini rahasianya apa ini? Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sosok yang luar biasa. Keluar biasaan Rasulullah itu langsung yang memujinya Sang Maha Penguasa. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kalau Allah memuji, semesta ikut. Maka nilai berkahnya, inner beauty-nya, pancarannya itu luar biasa. Rasulullah, jadi kehadirannya itu bukan hanya ditunggu-tunggu oleh masyarakat Yathrib, masyarakat Madinah, Mas Agung, tapi seluruh semesta. Apalagi yang punya masalah. Seperti Yathrib, 300 tahun lebih perang, Aus Khazraj kan begitu. Nabi baru tiba semalam. Nggak pernah bilang begini, Aus duduk di depan saya, Khazraj duduk di depan saya. Berhenti perang, gencatan senjata. Subhanallah. Nabi belum ngomong apa-apa, udah selesai perang. Ya Allah, betapa hebatnya pancaran cahaya. Lihat hari ini, Zelensky dengan Putin kan. Padahal baru Februari kemarin, belum selesai ini. Silakan. Dunia hari ini membutuhkan Rasulullah Betul, sosok yang sangat jelas adabnya dan akhlaknya, Kiai. Karena itu Allah berfirman dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi maulid ini berangkat dari nilai pengagungan. Ketika ada pengagungan, maka di situ akan ada kecintaan. Orang cinta pasti mengagumi. Dan orang mengagumi itu berangkatnya dari cinta. Maka sebagai rasa cinta kita kepada Rasul, Nabi nggak pernah menyuruh bikin maulid. Tapi yang Allah perintahkan kepada kita menghargai, menghormati, mengagumi. Disinilah lahir ada rasa cintanya. Betul, ada ekspresi cinta begitu. Lalu kenapa Nabi tidak kepengen dan tidak mau bikin acara ulang tahun As-Salam Maulid?
Inilah kelebihannya Rasul yang memiliki sifat ketawaduan. Tapi kita sadar sebagai umatnya, karena yang memerintahkan pengaguman dan menghargai, menghormati itu adalah Allah, bukannya Nabi. Iya. Kenapa demikian? Satu manusia yang Allah utus ke muka bumi ini dengan memiliki ajaran yang universal, tapi dia mampu memberikan garansi yang luar biasa. Garansi dunia dan akhirat. Sampai-sampai baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW, kullu ummati yadkhulunal jannah. Ada satu garansi dari baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Sekarang cari pemimpin mana yang mampu bisa memberikan garansi dari dunia sampai akhirat. Dunia akhirat. Kadang-kadang mereka hanya pandai mengungkapkan kata-kata ketika pada waktu kampanye. Jangankan garansi, kesonoannya udah pada lupa diri. Apalagi menjelang 2024. jangan dibahas dulu. Nanti. Baik, kita insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita akan berbicara sedikit tentang sirah yang akan disampaikan oleh Kiai Muta'ali dan tadabbur tentang keagungan Rasulullah SAW. Dan juga nanti kembali Kang Sunu akan hadir, tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rusulan mubashshirina wa munzirina li'alla yakuna linnas linnasi 'ala Allahi hujjatum ba'da rusul. Wa kana Allahu 'azizan hakima. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi'ilmihi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Sadaqallahul azim. Baik, kita kembali bersama Damai Indonesiaku, tentu saja dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Ada sebuah ungkapan, kita tidak akan pernah lahir rasa cinta tanpa pernah mengenal sosok yang kita cintai. Tentunya bagaimana mungkin kita mencintai Rasulullah tanpa mengenal siapakah sesungguhnya Rasulullah. Dan ditegaskan Rasulullah adalah sosok manusia pilihan yang memiliki akhlak mulia sebagai role model yang sempurna dunia akhirat. Bagaimanakah memahami ini? Kiai Muta'ali akan menjelaskan. Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Salatu ala Rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'd.
para alim ulama, para guru, para asatidz, para sepuh penispuh, guru kita semua Kiai Haji Sumarno Syafi'i, Mas Agung, dan seluruh jamaah Masjid Izzatul Islam Grand Wisata Bekasi. Betul ya? Ini Bapak Ibu cerah betul ini. Ini menggambarkan kecerahan hati kita karena bahagia semesta diturunkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kehadiran Rasulullah, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah serta seluruh pemirsa TV One yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, ini kehadirannya ditunggu oleh semesta. Bahkan setiap nabi terdahulu menyebutkan dalam suhuf-suhufnya, dalam kitab-kitab sucinya akan kedatangan dan kebanggaan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir yang menyatakan bangga akan datangnya Rasulullah Isa alaihi salam. Min ba'dismuhu Ahmad dalam surat Shaf. Bahwa akan datang setelah aku seorang utusan namanya Ahmad. Semesta mengagumi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sang semesta, sang maha penguasa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan predikat yang luar biasa. Wa innaka la'ala khuluqin nazim. Ini terjemahan yang pas, bukan Nabi berakhlak mulia. Akhlak Nabi berada di atas akhlak yang mulia. Saya menulis buku kritik linguistik terhadap terjemahan Al-Quran berbahasa Indonesia. Kalau Nabi berakhlak mulia reguler Pak, template gitu. Tapi akhlak Nabi berada di atas yang mulia. Subhanallah. Kenapa? Karena jin saja itu masuk Islam karena akhlaknya Nabi. Subhanallah. Dikejar-kejar oleh orang Taif, ditolak dakwah di Taif. Nabi dilempari, pelipisnya pecah. Nabi nggak marah. Padahal gunung datang, bumi datang. Mengatakan Muhammad, butuh apa engkau? Kami akan hancurkan bangsa Taif. Jangan. Innahum qaumun la ya'lamun. Nabi hanya mendoakan. Bahkan Nabi SAW bukannya mendoakan, Nabi sholat. Sholatnya Nabi, mendoakannya Nabi kepada orang-orang Taif membuat jin kagum. Subhanallah. Bahkan jin masuk Islam. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Jin aja masuk Islam. Orang kita hari ini jangankan jin, orang belum tentu gabung sama kita. Ini jin gabung. Nabi dipuji oleh musuhnya. Abu Jahal, Abu Lahab. Ketika memimpin perang Badar, kalian kalau mau menang lawan Muhammad jangan lihat mukanya. Jangan lihat wajahnya. Kenapa? Karena Abu Jahal, Abu Lahab paham betul ketika Habib bin Malik menyuruh Muhammad untuk menurunkan matahari, membelah bulan, itu luar biasa. Muhammad mampu. Abu Jahal bilang apa? Muhammad, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Muhammad, engkau surya. Muhammad, engkau purnama, engkau cahaya di atas cahaya. Ibu-ibu naik motor, bapak-bapak naik motor. Ya, motor di arah seberang kita itu pakai lampu tembak, mengganggu enggak? Sangat mengganggu. Rasul cahayanya lebih kuat dari surya, lebih kuat dari purnama. Subhanallah. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina. Subhanallah. Itu Nabi tiba di Quba malam hari. Disambut oleh masyarakat Madinah dengan tola al-badru. Di antara yang nyambut Abu Ayyub al-Ansari. Penitih sorbannya hilang di malam hari. Itu padang pasir Pak. Bapak hilang, Ibu hilang penitih. Di Grand Wisata misalkan tuh ya. Lampu mati, ketemu gak kira-kira? Gak ada senter. Subhanallah. Nabi datang, ya, penitihnya
sorbannya Abu Ayyub jatuh. Padang pasir, nggak ada lampu, nggak ada PLN Mas Agung. Subhanallah. Nabi datang, tola al-badru alaina. Purnama. Luar biasa cahayanya. Cahaya purnama tanggal 13 Safar Nabi tiba di Madinah. Tapi cahaya Nabi lebih kuat dari purnama. Itu penitihnya Abu Ayyub ketemu kelihatan. Subhanallah. Itulah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena saking mulianya akhlaknya. Kalau memimpin luar biasa. Coba lihat. Orang-orang Mekah tahun 628 Masehi berharap betul Nabi kembali ke Mekah. Kenapa? Karena orang-orang Mekah hidup amat sangat sulit. Bayangkan, air Zam-Zam sejak zaman Nabi Ibrahim hingga ayahnya, kakeknya Nabi Abdul Muttalib gratis. Tapi ketika masa Abu Sufyan, kondisi Mekah sedang sulit, Zam-Zam berbayar. Kalau Zam-Zam berbayar, subhanallah, maka semua yang lain ikut naik. Ikut mahal, inflasi luar biasa Mas Agung. Subhanallah. Karena itu masyarakat Madinah, masyarakat Mekah berharap betul Nabi tiba di kota Mekah. Kenapa? Karena Nabi, jangankan nabinya, itu sahabatnya Utsman bin Affan beli sumurnya sumurnya Yusuf orang Yahudi, dijual. Apakah berbayar? Tidak, digratiskan. Maka kalau Muhammad tiba di kota Mekah, berharap maka semua menjadi mudah, menjadi murah. Karena itu ketika Nabi tiba di kota Mekah, bukan hanya menang Fathu Mekah, tapi apa? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bukan hanya mendapat Nasrullah, bukan hanya mendapat penaklukan kota Mekah, kemenangan kota Mekah, tapi apa? Melihat berduyun-duyun orang-orang kufar Mekah masuk Islam. Kenapa? Karena ketika Rasulullah SAW tiba di kota Mekah, kata Nabi, yang mau selamat masuk ke Baitullah, yang mau selamat masuk ke rumahnya Abu Sufyan. Yang ketiga, yang banyak beberapa riwayat menyebutkan Zam-Zam kembali gratis. Sehingga apa? Orang merasa nyaman. Inilah yang disebut oleh banyak para pemikir Nabi itu al-insaniyah qabla tadayyun. Subhanallah. Memberikan bagaimana hak-hak kemanusiaan sebelum beragama itu sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita perdalam dalam diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Luar biasa sekali apa yang telah disampaikan tadi sebagai mukadimah dalam Damai Nusaku spesial Maulid Nabi. Innaka la'ala khuluqin adim. Anda bisa membayangkan ketika kita pernah bertemu dengan orang yang baik akhlaknya di hadapan kita dan menurut kita ternyata Rasulullah ditegaskan oleh Allah, Rasulullah berada di semua akhlak yang paling baik. Lantas bagaimanakah kita semestinya bisa membedakan antara akhlak dengan budi pekerti? Insya Allah Kiai Haji Sumarno Suwawi akan membahasnya selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku spesial Maulid Nabi. Dalam segmen berikut ini Kiai Haji Sumarno Syafi'i akan menjelaskan kepada kita agar kita berhati-hati dalam menerjemahkan setiap kata yang berasal dari bahasa Arab. Jangan-jangan selama ini kita salah, seperti akhlak dan budi pekerti. Apakah keduanya memang memiliki kesamaan atau memang makna daripada akhlak adalah budi pekerti? Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil azim. Al-qail fi kitabihil karim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Summa salatu wassalamu ala mala nabiyya ba'da. Sayyidina wa nabiyina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil ma'ad.
Amma ba'du qala ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil. Para pemirsa Damai Indonesiaku di mana Anda berada, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, para jamaah yang berbahagia dan insya Allah sama-sama dimuliakan Allah. Syukur kita kepada Allah pada hari ini dengan izin Allah. Kita duduk tersimpu di satu majlis yang mulia dalam pengajian Damai Indonesiaku. Bertepatan kita berada pada 12 Rabiul Awal, di mana hari ini adalah hari yang paling amat bersejarah dalam kancah peradaban umat manusia. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita merayakan hari kemerdekaan bangsa kita 17 Agustus, sejarah buat kita, sejarah buat bangsa Indonesia. Tapi kalau 12 Rabiul Awal, ini adalah sejarah peradaban manusia yang Allah berikan kepada seluruh alam jagat yang di alam semesta, yang dinantikan oleh seluruh makhluk semesta. Lahirnya junjungan alam baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad. Kanjeng Nabi kita Muhammad. Kenapa ibu-ibu dan bapak-bapak? Allah jelaskan dalam Al-Quran, ketika peradaban kehidupan manusia sebelum dilahirkan Nabi, semua banyak orang berbicara dalam kancah sejarah apa yang terjadi. Sampai Allah melukiskan dan menggambarkan dengan jelas dan nyata. Wa kuntum ala syafa hufrati minan nari fa anqadzakum minha. Mereka sudah berada di tepi jurang api neraka. Perilaku peradaban manusia, budi pekerti manusia yang bertengkar mencari kebenaran, bukan melahirkan kedamaian, malah justru melahirkan kekacauan dan peperangan. Dulu cak bahasa Sunda etah baheula. Naon Bu? Baheula. Allah yang nyatakan, dan ini tercatat dalam sejarah. Aus dan Khazraj 300 tahun berperang, tadi disampaikan. Begitu Nabi datang ke kota Madinah, belum Nabi berbicara dan belum memanggil orang Khazraj dan Aus, tiba-tiba mereka sudah damai. What happened this? Ada apa yang terjadi? Dan ini bukan sekadar kata kita sendiri. Sejarah orang di luar Islam mencatat Michael Hart yang menulis 100 tokoh terkemuka di dunia ini. Padahal ketika itu dia belum masuk Islam. Dia katakan adalah nomor 1 siapa? Baginda Rasul Nabi kita Muhammad. Yang pada waktu dalam keyakinan dia saat itu Tuhannya sendiri dia taruh nomor 3. Ada apa gerangan saudara hadirin rahimakumullah? Dan kenapa bisa demikian? Inilah yang kita peringati hari lahirnya. Sampai-sampai Allah pun memuji dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Nabi datang bukan bawa harta. Nabi datang bukan bawa materi. Nabi datang bukan yang namanya bawa kekuasaan. Nabi datang bukan bawa dengan kedudukan. Tapi Nabi diutus oleh Allah. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Nabi diutus bawa akhlak. Bawa akhlak. Akhlak lebih luas daripada budaya. Akhlak lebih luas daripada budi pekerti. Budi pekerti kita di negara Indonesia yang bersuku bangsa tidak bakal sama. Kula nuwun kata orang Jawa. Punten kata orang Sunda. Tapi begitu Islam datang disatukan semua. Dengan apa? Ucapan yang paling mesra dan indah. Tidak membedakan satu dengan yang lainnya.
dari bangsa manapun, dari ujung sana, minal masyriq ilal maghrib, dengan satu untai kata, bukan good morning, bukan good afternoon, bukan good night, tapi melalui kalimat ucapan yang hebat, assalamualaikum warahmatullahi. Hebat apa hebat? Hebat apa hebat? Kalau kita udah salam Pak, ada nggak bedanya orang Jawa sama orang Sunda? Kalau kita udah ngucapin salam, ada nggak bedanya orang Indonesia sama orang Afrika? Ada nggak bedanya orang Indonesia dengan orang Amerika? Adakah bedanya orang Indonesia dengan orang Australia? Inilah nilai globalnya akhlak. Jadi akhlak lebih luas. Nah kalau kita bicara akhlak Nabi dari mana Pak? Baca Al-Quran 6.666 ayat. 114 surat, 30 juz, itulah akhlak baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad. Bicara akhlak Nabi Al-Quran. Kalau saya ungkapin semua isi Al-Quran yang 6.666 ayat dengan berbagai penafsiran ahli-ahli tafsir, nggak cukup dengan waktu 8 menit. Minimal ngajinya kudu 6.666 hari. Betul apa betul? Saya singkat. Bagaimana Pak akhlaknya Rasul? Al-Quran sumbernya adalah Fatihah. Maka sumber daripada yang akhlak Nabi, lihat dicerminkan dalam Al-Fatihah. Bagaimana Pak Al-Fatihah? Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Manusia dalam hidup di alam dunia ini Nabi mencontohkan. Nabi enggak pernah bersandar kepada apapun. Walaupun dia keturunan dari bangsawan. Tapi Nabi enggak pernah yang namanya membanggakan keturunan. Bu. Kita ini kan mentang-mentang keturunan A, pengennya mau A mulu. Betul apa betul? Iya apa iya? Biar bapak ente presiden, belum tentu ente jadi presiden. Benar apa benar? Iya apa iya? Bukan itu, Nabi sendiri yang mencontohkan. Makanya kita tahu diri. Apa tahu dirinya? Yang pertama adalah sandar dulu kepada Allah. Lihat akhlak Nabi bisa mulia. Bangsa jin bisa yang namanya masuk Islam. Kenapa? Karena Nabi punya kekuatan keyakinan sandarannya. Bukan Nabi dengan sandaran kepada harta. Nabi bukan bersandar kepada materi. Nabi bukan bersandar kepada kekuasaan. Makanya Nabi bersandar kepada Allah. Rasul nggak pernah ada arogansi dalam perilakunya. Insya Allah kita lanjutkan nanti tanya jawab. Mas Agung sudah berdiri. Ini kode. Baik, terima kasih Kiai, dan tentunya insya Allah di segmentasi tanya jawab nanti kita akan semakin mendapatkan pemahaman tentang sosok agung Nabi Muhammad SAW. Untuk itu terlebih dahulu kita akan buka kesempatan kepada penanya pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Salahuddin. Silakan Pak Salahuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Haji Muhammad Salahuddin, Jamaah Masjid Irsyatul Islam. Pertanyaan saya adalah, baginda Nabi menghimbau kepada kita untuk bersama-sama membangun masjid. Beliau begitu memberikan akhlak mulianya kepada kita untuk berlomba-lomba mencari kebaikan, terutama di dalam membangun masjid. Namun ada sebagian masyarakat menghimbau masyarakat lainnya atau warga lainnya untuk tidak melakukan perbuatan itu atau mempengaruhi warganya seperti itu. Baik. Ya, apakah sikap-sikap seperti ini adalah bagian daripada akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Nabi besar kita Muhammad SAW? Demikian. Pak Salahuddin, terima kasih jawaban yang pertanyaan yang luar biasa sekali. Insya Allah nanti kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.
Baik, terima kasih. Pemirsa masih bersama kami Damai Indonesiaku dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Terima kasih kepada para jamaah yang telah memberikan pertanyaan. Insya Allah ini pertanyaan-pertanyaan yang mampu mewakili pertanyaan Anda yang sedang menyaksikan acara ini. Pertanyaan pertama dari Bapak Salahuddin akan dijawab oleh Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Kiai, silakan. Berkaitan dengan pembangunan masjid dan alasan untuk melarang dalam sumbangan dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak penanya. Mudah-mudahan akan menjadi jawab bukan buat Bapak saja tapi buat kita semua. Dalam kita memberikan bantuan bangunan kepada siapapun dan di wilayah manapun, Islam tidak pernah memberikan batasan. Islam tidak pernah memberikan batasan. Coba contoh saya kasih gampang. Kita umat Islam. Dimanapun asal pun ada masjid, boleh nggak kita sholat? Boleh. Saya orang dari Jakarta Barat, saya orang dari Tangerang, datang ke daerah Bekasi, mampir ke daerah kota wisata, di Grand Wisata, saya sembahyang di sini, boleh nggak? Itu saja contohnya. Islam ini ajarannya global. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Kalau ada orang karena cuma gara-gara bukan wilayahnya, bukan daerahnya, lantas dia melarang dan dia tidak mau menyumbang, bahkan dia mengajak orang melarang, ini sudah termasuk dalam rangka ayat Al-Quran, alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Beragama dalam melakukan kebaikan tidak boleh ada ruang, tempat dan waktu. Ingat, di dalam ajaran Islam kita selaku umat beragama, di dalam kita melakukan kebaikan dan kebajikan, tidak ada ruang tempat, tidak ada batas ruang tempat dan waktu. Sampai-sampai saudara-saudara hadirin rahimakumullah, khususnya Bapak penanya, di saat kita mau sakratul maut pun, kalau masih mampu kita bisa bersodakoh, sodakoh yang banyak. Cuman saat itu mungkin gak kira-kira. Kemana Pak saya sodakoh? Kemana saja. Tidak harus di wilayah kita. Tidak harus di daerah kita. Islam bukan ada di Grand Wisata. Tapi Islam ada di seluruh alam jagat semesta. Jadi siapapun kita bantu, kita berikan. Jangankan kita bantu masjid. Bagaimana Pak kalau kita mau bantu yang namanya pembangunan gereja? Boleh nggak? Boleh. Kenapa nggak boleh? Ada kaitan dengan akidah kan di sini, Kiai? Ada kaitan Pak dengan akidah. Kita membantu buat kebaikan tempat ibadah dia. Pernah dilakukan oleh Nabi. Jadi jangan kelihatan umat Islam itu akalnya anti Islam. Yang dira alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un adalah orang melakukan kebaikan, orang mau berbuat baik dicegah sama kita. Ada orang non muslim mau nyumbang masjid. Kita cegah, jangan, dia bukan orang Islam. Enggak boleh, terima. Terima enggak? Terima enggak? Terima. Urusan dibalas atau tidak bukan urusan kita, urusan Allah. Pak, burung ibadah enggak? Burung ibadah enggak? Burung sholat enggak Bu? Burung kagak sholat, kenapa ente ngasih makan burung? Gitu aja. Apakah kita harus yang namanya memberi dan membagi kepada orang yang ibadah? Allah memberikan rizki kepada seluruh manusia tanpa melihat dia beriman ataukah dia itu kafir, dia itu ibadah atau dia tidak. Dengan sifat rahmannya Allah kasih semua. Awas jangan pilih bulu, mentang-mentang bukan partai lu kagak bagi. Gua colok mata lu. Nah aja, ini lagi mau musim kampanye nih. Betul-betul. Betul-betul. Ada orang pura-pura baik-baikan zaman sekarang. Belum saatnya udah pada bagi-bagi sembako. Tengik lagu lo. Sampai ada ungkapan diterima sembakonya nggak usah dicoblos orangnya begitu. Bagaimana Pak, kita ambil nggak tuh sembakonya? Ambil sembakonya. Ambil jangan Bu. Ambil jangan Pak.
Bawa pulang apa kagak? Bawa pulang, ambil, pilih kagak, ntar dulu. Baik, terima kasih Kiai. Wah gawat nih, udah mulai mengarah ke politik nih. Baik, pertanyaan selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Risma yang akan dijawab oleh Kiai Muta'ali. Silakan, Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Risma dari Jemaah Majelis Taklim Umul Hotjah Grand Wisata. Saya mau bertanya, apakah akhlak atau karakter Nabi Muhammad SAW yang paling fenomenal ketika berdakwah di Mekah yang dapat kita teladani? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat jelas sekali, silakan. Oke. Baik, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali Ibu ya. Akhlak Nabi yang paling fenomenal. Nabi sendiri itu Nabi yang paling fenomenal. Kenapa? Karena beda dengan Nabi sebelumnya, lokal. Tapi kalau Nabi bukan hanya mengglobal, tapi semesta dia. Itu sudah dibaca oleh Kiai tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalam surah Nabawiyah itu dijelaskan ketika istri beliau wafat, Ibunda Khadijah, paman beliau wafat, Abu Thalib, seolah-olah Nabi sudah tidak punya kaki politik yang cukup kokoh. Tapi kan sandaran Nabi bukan kepada manusia, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi lantas hijrah ke Taif. Kenapa pilihannya Taif? Karena Taif itu kabilahnya Bani Naufal. Naufal itu adalah adik kakeknya Rasulullah. Naufal bin Hashim, Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, Naufal bin Hashim. Jadi masih ada ikatan keluarga. Hijrahlah Nabi kemana? Ke Taif. Itu dari Mekah ke Taif ada 786 rumah Mas Agung. Tidak ada satu rumah kecuali Nabi ketuk. Apa yang Nabi lakukan? Nabi berdakwah. Dakwah itu sebuah perspektif ya kosmopolitan, bukan hanya kita pengen jadi orang baik, tapi ingin menjadikan orang baik lebih baik atau belum baik menjadi baik. Dakwah itu nggak selfish. Ya, nggak cukup soleh tapi menjadikan orang lain soleh. Nggak cukup kita nyaman tapi menjadikan orang lain nyaman. Nggak cukup kita selamat tapi menjadikan orang lain bisa selamat. Itu dakwah. Karena itu walaupun Nabi sulit ya mesti hijrah ke Taif, itu semua rumah 786 rumah diketuk oleh Nabi. Kenapa? Kewajiban dakwah Mas Agung. Nabi ingin mengatakan aslim taslam. Islamlah maka engkau akan selamat. Ternyata 786 rumah tidak ada yang membukakan rumah. Tidak ada yang membukakan pintunya. Kenapa? Sudah di brainwash masyarakat Taif. Oleh siapa? Oleh mereka yang tidak senang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita difitnah. Innahu la majnun. Muhammad itu gila. Innahu la sahirum mubin. Muhammad itu tukang sihir. Jangan bukakan pintu rumah kalian. Innahu la qaulu syair. Qur'annya ciptaan dia karena dia seorang penyair. Ya dekat-dekat dengan yang kehidupan kita. Subhanallah. Itulah sejarah. Kenapa Bung Karno menyuruh kita untuk apa? Baca sejarah jas merah. Subhanallah. Ternyata tiba di Taif ditolak. Pulang harusnya Nabi lewat jalan tol langsung aja ke Mekah. Tapi enggak, itu rumah yang terakhir diketuk lagi oleh Nabi. Kenapa? Kesabaran yang luar biasa. Istiqomah yang luar biasa. Nabi nggak ada benci. Ya, itulah dakwah bukan memukul tapi merangkul. Apa yang menyebabkan Nabi diberi gelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kenapa humble-nya unlimited? Humble-nya, rendah hatinya tidak terbatas. Allah ingin menguji bagaimana humble-nya Nabi. Ketika mau Mi'raj, Nabi SAW dipanggil para Rasul Ulul Azmi. Karena kan kata Quran, fasbir kama sabara ulul azmi minar rasul. Kalau sabar, tengok ulul azmi. Nabi dites itu tuh. Dengan tokoh-tokoh nabi-nabi yang lain yang 4 itu. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Dipanggil, Nuh, ya Nuh, Anda siapa? Ana safinatullah. Saya nabi yang disuruh bikin perahu. Kan begitu. Agar menyelamatkan hamba Allah yang baik, yang soleh. Nuh menyebut gelar kelebihan.
Ibrahim, ya Ibrahim, man anta? Ana khalilullah. Saya kekasih Allah. Nyebut kelebihan juga Ibrahim. Sama lah kayak kita, Bu Haji, Pak Haji baru nengok. Coba nggak dipanggil Pak Haji, Bu Haji. Nggak nengok itu. Subhanallah. Ya Musa, man anta? Anda siapa? Ana kalimullah. Saya Nabi yang dapat berdialog. Musa nyebut kelebihan. Ya Isa, man anta? Ana ruhullah. Saya Nabi yang ditiupkan roh ke dalam rahim ibu saya, lahirlah saya. Semua Nabi menyebut gelar kelebihan ulul azmi padahal. Tapi apa jawab Nabi kita? Ya Muhammad, man anta? Muhammad, Anda siapa? Ana yatim. Subhanallah. Ana yatim. Saya anak yatim. Ini yang paling fenomenal. Ana yatim, humble-nya luar biasa. Itu sebabnya man wadu'a rafa'ahullah. Orang yang tawadhu, rendah hati, ditinggikan derajatnya. Turun ayat. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Malaikat ada rajanya siapa? Jibril. Manusia ada rajanya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kerendahan hati itu yang membuat Allah Subhanahu wa taala kagum. Demikian Mas Agung. Masya Allah, speechless sepertinya ketika mendengarkan jawaban Rasulullah, ana yatim. Sementara nabi-nabi yang lain benar-benar mengatakan keberadaan dirinya. Ya Allah, ya Rabb, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, selanjutnya kita persilakan kepada penanya selanjutnya, Bapak Faif Yusuf. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faif Yusuf, pengurus DKM Masjid Izzatul Islam Grand Wisata. Dalam sebuah kesempatan dialog antara Rasulullah SAW dengan seorang badui, akhirnya Rasulullah bersabda, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Dan para sahabat sangat bahagia mendengar kata Rasulullah SAW ini. Pertanyaan saya, tentu kita ingin menjadi bagian dari umat yang bersama Rasulullah SAW di akhirat nanti. Bagaimana cara kita agar bisa merawat kecintaan kita, mahabbah kita kepada Rasulullah SAW? Amalan apa saja yang bisa kita lakukan agar kecintaan kita kepada Rasulullah SAW ini bisa terjaga sampai akhir hayat nanti? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang luar biasa yang tentunya insya Allah kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya yang dijawab oleh Kiai Haji Sumarno Syafi'i dari Bapak Faif. Bagaimanakah kita mampu menjaga rasa cinta kita kepada Rasulullah? Kita tahu kan kehidupan ini kan fluktuatif, Kiai. Iman ini kan naik turun, lantas bagaimana kita bisa menjaga rasa cinta kita kepada Rasulullah? Baik, pertanyaan yang baik dalam rangka menjaga cinta. Sebagaimana tadi disabdakan waman ahabba syai', orang yang cinta kepada sesuatu nanti dia akan bersamanya. Lalu bagaimana kalau kita cinta dengan Rasul, bagaimana cara upaya apa kita supaya dengan bersama dengan Nabi? Yang pertama kita ambil dari ayat Al-Quran, fazkuruni azkurukum, fashkuruli wala takfurun. Orang yang banyak mengingat Allah, Allah akan ingat kepada kita. Orang yang banyak berselawat kepada Nabi, langsung diingatkan oleh Allah. Man sholla alayya maratan sallallahu alaihi asra marrah. Orang yang berselawat kepadaku satu kali, yang balas bukan Nabi. Siapa yang balas? Yang balas adalah Allah. Jadi kalau kita berselawat kepada Nabi, Nabi enggak balas, yang balas siapa? Allah. Karena yang nyuruh berselawat siapa? Allah. Jadi kalau kita ingin bersama Nabi, saudara-saudara, yang pertama adalah kita jadi umat yang tahu diri. Nggak bisa kita bayar, nggak bisa kita berikan apapun kepada baginda Rasul untuk membalas jasa cinta dia kepada kita. Tadi saya sampaikan di mukadimah di depan kita ngobrol. Nabi memberikan garansi yang luar biasa. Nggak ada pemimpin di alam dunia ini memberikan garansi sampai mau diselamatkan daripada masuk neraka. Apa kata baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Qila wa man aba ya Rasulullah? Wa man ata'ani dakhalan nar.
Waman atau ani dakhalal jannah, waman asoni dakhalan nar. Setiap umatku nanti kata Nabi bakal masuk surga. Siapapun umat Nabi, siapapun orangnya, apapun perilakunya, walaupun dia tukang pendosa, selagi dia sampai akhir hayatnya mempertahankan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, walaupun dia harus mampir di neraka, tapi nggak bakal tinggal abadi di neraka. Ingat, kita pasti masuk neraka, tapi nggak bakal tinggal di neraka. Kecuali Allah berikan ampunan kepada kita. Amin. Insya Allah. Kenapa? Kalau orang yang menolak Rasul, tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada Nabi, Allah jelaskan dalam surat Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Orang-orang ahlul kitab. Siapa orang ahlul kitab? Mereka yang pegang kitab Yahudi, mereka yang pegang kitab Taurat, mereka yang tahu Injil yang asli. Sebab di dalam kitab Taurat, Injil, sebelum Nabi lahir sudah Allah jelaskan dalam kitab Taurat dan dalam kitab Injil. Masaluhum fit Taurati wa masaluhum fil Injil. Makanya kalau betul-betul mereka sebagai umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, dia harus beriman kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad. Maaf, saya bicara begini karena saya cinta kepada baginda Rasul. Ini kebenaran yang kita sampaikan. Al-Quran menyampaikan sejujurnya. Itu bukan kata Nabi, itu kata Allah. Tapi kalau kita baca, di mana itu Bible, di mana itu perjanjian lama, ada dijelaskan. Bakal datang Nabi yang namanya akhir zaman, tandanya begini-begini. Enggak perlu saya jelaskan. Saudara banyak lihat sekarang, banyak media yang menyampaikan. Makanya nggak habis akal orang sekarang. Jadi kalau kita pengen disenangi Nabi bersama Rasul, ibu-ibu, bapak-bapak, gampang. Rajin baca salawat. Ingat, dunia cuma sementara. Paling berat nanti pada waktu kita di padang mahsyar. Di alam barzah, di saat itu kita masih punya amaliyah. Ada di dunia kita jadi amal kita, jadi akan nolong kita di alam barzah. Tapi ketika nanti pada waktu di padang mahsyar, masya Allah, yauma la tajzi nafsun an nafsin say'a wal amru yauma idin lillah. Merinding saya baca ini ayat. Hari itu yauma la tajzi nafsun an nafsin say'a. Enggak ada lagi bisa yang memberikan bantuan, pertolongan satu dengan yang lainnya, semuanya dikembalikan kepada Allah. Tapi baginda Rasul kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia sujud nangis kepada Allah, minta umatnya diberikan syafaat. Mudah-mudahan kita dapat syafaat baginda Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Luar biasa. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Mia yang akan dijawab oleh Kiai Muta'ali. Silakan, Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana meneladani akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak muda zaman sekarang? Kalau kita lihat sering melakukan kekerasan dan menunjukkan aurat di medsos. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai Muta'ali. Baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersabda, Ibrahim harrama Makkah. Nabi Ibrahim yang menjadikan kota Mekah tanah suci. Wa ana harramtul Madinah. Dan aku yang menjadikan kota Mekah tanah suci. Kapan kota Madinah disebut kota suci oleh Nabi? Ketika bebas dari miras. Kapan puncaknya? Ketika Nabi SAW bisa memukul mundur orang-orang Yahudi. Bukan kebencian Nabi kepada orang Yahudi, tapi masalahnya orang Yahudi dagang miras di Madinah.
Kenapa? Dia bukan hanya dagang kepada komunitasnya, tapi dia jual kepada anak-anak muda Madinah. Maka disitulah Nabi SAW memanggil sahabatnya Hudzaifah ibnul Yaman, catat orang-orang munafik yang membantu proses penjualan miras. Nomor satu ini, nomor satu ini, nomor satu ini. Jadi Madinah disebut kota suci tanpa miras. Kalau kita gimana kira-kira? Subhanallah. Itu sebabnya Umar bin Khattab, beliau menolak untuk menjadi khalifah pertama. Mas Agung, ini sebetulnya pengulangan ya. Kenapa? Karena semua lembaga survei menjagokan Umar bin Khattab jadi khalifah pertama itu. Subhanallah. Kenapa? Karena ada hadis dari Nabi. Andaikan ada Nabi setelah aku pilih siapa? Umar bin Khattab. Subhanallah, Umar nggak mau tuh. Tapi sejarah membaca, ya sejarah membuktikan bahwa khalifah pertama adalah Abu Bakar Siddiq. Wafat Abu Bakar, Umar dipilih jadi khalifah kedua. Abdurrahman bin Auf nanya, Khalifah Umar harusnya kemarin jadi khalifah bukan sekarang. Kenapa sih kemarin nolak? Ya, kemarin nolak. Kenapa baru sekarang? Umar nggak boleh jadi khalifah pertama. Kenapa? Mantan peminum. Subhanallah. Ini kalau jadi aturan di KPU cakep betul nih. Ya, bagaimana Umar menjadi khalifah? Masyarakatnya sahabat penghafal Quran. Sedangkan mulut Umar pernah masuk miras. Nggak pantas. Subhanallah. Ini yang disebut dengan apa? Tepok selero ini. Saya nggak pantas tahu diri. Di situ yang lebih pantas. Coba lihat. Ada calon 2 khalifah deadlock. Ini khalifah ketiga siapa? Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Deadlock tuh. Dari 7 nama, 7, 5, 4, 3, tinggal 2 nama. Subhanallah. Antara Utsman dengan Abdurrahman bin Auf. Pemilihannya besok, ba'da subuh salat. Ba'da subuh hari Jumat. Ya, tinggal 2 nama nih, deadlock. Kebaikannya, tahajudnya, sodakonya sama. Subhanallah. Abdurrahman bin Auf, Kamis malam Jumat, habis sholat tahajud, melakukan serangan fajar. Mas Agung, ada serangan fajar. Jadi serangan fajar boleh nggak? Boleh. Tapi serangan fajar Abdurrahman bin Auf. Habis sholat tahajud dia datangi semua rumah di Madinah. Dikasih sembako, tolong pilih Utsman ya. Coba. Tolong pilih Utsman bin Affan. Jangan pilih Abdurrahman bin Auf, jangan. Kira-kira ada nggak serangan fajar kayak gitu tuh? Subhanallah. Inilah. Enggak usah ngomong akhlak Nabi kejauhan. Lihat sahabatnya aja itu. Makanya kata Nabi, ashabi udulun. Semua sahabatku adil. Enggak ada hadis do'if karena faktor sahabat. Pasti di bawah sahabat. Begitu Mas Agung. Luar biasa. Artinya kesempurnaan akhlak sahabat memang dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW. Baik, selanjutnya pertanyaan akan disampaikan oleh Bapak Jali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeli, jamaah tetap Masjid Ijatul Islam. Jadi pertanyaan saya berkaitan dengan hadis atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah dan kepada Rasul dan taatlah kepada para pemimpin di antara kamu. Jadi pertanyaan saya di sini, andai kata ada tokoh masyarakat pemimpin kita yang akhlakul karimahnya tidak mencerminkan dengan akhlak Rasulullah, wajibkah kita untuk mengikutinya? Demikian mohon kejelasannya. Terima kasih. Masya Allah. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku spesial memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW untuk kesempatan hari ini. Dan akhirnya saya Agung Izul Haq dan kerabat kerja yang bertugas serta wadimor tentu sarung kita dan didukung oleh Dana Syariah Ayo Hijrah Finansial menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak para pemirsa, karena waktu juga yang harus memisahkan kita. Walaupun masih tersisa pertanyaan, insya Allah dilanjutkan nanti pada episode berikutnya. Mari kita tutup
pengajian kita pada kesempatan siang hari ini dengan membacakan doa. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina wa nas'alukal afa wal afiyal mu'afata daima wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya alim sirri minna la tahtiki sitra anna wa afina wa'fu anna wa kullana haitsu kunna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairil ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.